Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan arah dan posisi pergerakan anatomi. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian posisi anatomi. Posisi anatomi adalah saat kita berdiri tegak, kedua mata lurus ke depan, telapak tangan membuka lebar dan di samping tubuh. Kedua kaki sedikit terbuka, tungkai lurus ke depan, dan telapak kaki lurus ke depan. Selanjutnya kita akan membahas posisi anatomi. Yang pertama adalah anterior dan posterior. Anterior adalah posisi lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung lebih anterior daripada limfa. Posterior adalah posisi yang lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung lebih posterior daripada tulang rusuk. Yang kedua adalah superior dan inferior. Superior adalah bagian atas. Sebagai contoh, mulut lebih superior daripada dagu. Inferior atau bagian bawah. Sebagai contoh, pusar lebih inferior daripada payudara. Yang ketiga adalah superficial dan profunda. Superficial adalah lebih dekat ke permukaan. Sebagai contoh, otot kaki lebih superficial terhadap tulangnya. Profunda adalah lebih jauh dari permukaan. Sebagai contoh, tulang hasta dan pengumpil lebih profunda terhadap otot lengan bawah. Yang keempat adalah medial dan lateral. Medial adalah bagian tengah atau mendekati bidang median. Sebagai contoh, dada lebih medial daripada lengan atas terhadap sumbu tengah tubuh. Lateral adalah bagian samping atau menjauhi bidang median. Contohnya, lengan atas lebih lateral daripada dada terhadap sumbu tengah tubuh. Dan yang kelima ada proksima distal. Proksimal adalah dekat, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Seperti contoh gambar di samping, lengan atas terletak lebih proksimal daripada telapak tangan. Kemudian distal adalah jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Seperti contoh gambar di samping, telapak tangan terletak lebih distal daripada lengan atas. Yang selanjutnya adalah parietal atau lapisan luar. Varietal atau lapisan dalam, internal adalah bagian yang terletak di dalam tubuh. Contohnya paru-paru, jantung, hati, pankreas, dan lain-lain. Kemudian ada longitudinal atau potongan memanjang. Kemudian ada perifer atau menuju ke permukaan tubuh. Kemudian ada pelantar. Pelantar adalah ke arah telapak kaki. Radialis sebelah ke arah tulang pengumpil. Transversal adalah melintang. Contohnya dapat dilihat di video di samping. Kemudian ulnarus. Ulnarus adalah sebelah ke arah tulang hasta. Volaris ke arah telapak tangan. Macam-macam bidang tubuh. Bidang medial yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada bidang sagital. Bidang sagital yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Bidang bagian kanan disebut dextra, sedangkan bidang bagian kiri disebut sinistra. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada bidang frontal atau koronal. Bidang frontal atau koronal adalah bidang yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan disebut anterior, sedangkan bagian belakang disebut posterior. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, ada bidang transversal atau horizontal. Bidang transversal atau horizontal yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas disebut superior, sedangkan bagian bawah disebut inferior. Bidang transversal atau horizontal ini
bisa disebut dengan bidang yang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Ini adalah contoh dari bidang transversal atau horizontal. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang arah pergerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sebagaimana contoh video di samping. Sudah terlihat jelas bagaimana gerakan fleksi tersebut. Kemudian ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan, sebagaimana contoh video di samping. Tangan yang ditekuk diluruskan kembali. Dan yang kedua ada aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, seperti contoh video di samping, tangan mendekati tubuh. Kemudian abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, seperti contoh video di samping, tangan menjauhi tubuh. Dan yang ketiga ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, seperti contoh video di samping, bahu diangkat ke atas. Sedangkan depresi adalah kebalikan dari elevasi, yaitu menurunkan, seperti contoh video di samping, bahu diturunkan ke bawah. Gerakan inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan di mana memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Gerakan inversi dan eversi ini hanya terjadi pada pergelangan kaki saja. Berikut adalah contoh dari gerakan inversi dan eversi. Selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi adalah gerakan menengadahkan telapak tangan, sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan. Perlu diketahui, gerakan supinasi dan pronasi adalah gerakan yang khusus terdapat pada pergelangan tangan saja. Berikut adalah contoh dari gerakan supinasi dan pronasi. Kemudian ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan paksi memutar. Gerakan rotasi ini ada dua, endorotasi dan eksorotasi. Gerakan endorotasi yaitu gerakan memutar ke arah mendekati tubuh, sedangkan gerakan eksorotasi adalah gerakan memutar ke arah menjauhi tubuh. Berikut ini adalah contoh dari gerakan endorotasi dan eksorotasi. Kemudian ada gerakan protraksi dan retraksi. Gerakan protraksi adalah gerakan memajukan bagian tubuh ke arah depan. Biasanya contohnya yaitu menonjolkan rahang bawah ke arah depan atau membusungkan dada ke arah depan. Contoh dari gerakan protraksi yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada gerakan retraksi. Gerakan retraksi yaitu gerakan merenggangkan bagian tubuh ke arah belakang. Contohnya yaitu merenggangkan bagian dada ke arah belakang. Contoh dari gerakan retraksi sebagai berikut. Selanjutnya ada gerakan sirkumduksio. Gerakan sirkumduksio yaitu gerakan perpaduan antara fleksi ekstensi dan aduksi dan abduksi. Contoh dari gerakan sirkumduksio ini yaitu menggerakkan tangan ke arah depan dan belakang. Berikut adalah contoh dari gerakan sirkumduksio.